Shalom, saudaraku yang kekasih, kawan-kawan sekerja Allah dan seluruh keluarga jemaat persaudaraan Immanuel. Mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah by online ini. Kita menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan satu lagu pujian dengan sungguh-sungguh di tempat saudara masing-masing. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang penuh keberkatan ini, di mana kami bisa diberikan kesempatan untuk berhimpun walaupun melalui sarana online ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir Tuhan, dan Roh-Mu terus bekerja untuk setiap kami. Juga urapi hamba-Mu supaya apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu jua Tuhan. Bagaimana Tuhan kami bisa menjadi pelaksana-pelaksana kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semua masih lemah. Tetapi roh itu dikaruniakan untuk menolong kami, supaya kami dari hari ke hari semakin bertumbuh, semakin dewasa dan diperkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Saya rindu terbeban untuk berbagi tentang kredibilitas. Kredibel. Berbicara tentang kredibilitas adalah bicara kepribadian yang bisa dipercaya. Kapasitasnya jelas. Dan itu muncul bukan karena dari mulutnya sendiri, tetapi karena pengakuan orang-orang yang melihat, yang merasakan dampak. Kalau kita bicara pengakuan, saudaraku,
Itu sebagai salah satu kebutuhan kalau kita melihat teori Abraham Maslow, itu ada di level keempat esteem namanya. Setiap orang senang untuk diakui. Anak senang diakui bapak, bapak senang diakui anak, suami, istri. Ya, penerimaan terhadap diri seseorang itu menjadi sebuah kebutuhan dalam diri manusia secara daging. Kita semua tidak bisa dipungkiri. Ada juga pengakuan yang muncul karena sebuah prestasi, karena kebanggaan, karena gelar, karena kehormatan, karena kekuasaan. Tetapi tentunya bukan itu yang dimaksudkan, sebab kalau hanya itu toh, maka yang muncul adalah keangkuhan dan kesombongan. Seolah-olah ia menjadi pribadi yang perkasa, yang memiliki kelebihan dan lain sebagainya. Tentu sangat berbeda dengan cara Tuhan. Salah satu contoh yang mau saya angkat di dalam kebenaran firman Tuhan adalah sebuah pengakuan kredibilitas terhadap jabatan rasuli yang bernama Rasul Paulus. Dan pengakuan itu bukan hanya muncul dari mulut para senior dan orang-orang terpandang orang Yahudi, tetapi jelas tuannya yaitu Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang mau saya bagikan, tekankan, bagaimana kita bisa mendapatkan pengakuan di hadapan Tuhan, kredibel sebagai sejatinya pelayan atau pengabdi yang berjalan dalam rel yang sudah ditetapkannya, dalam kerendahan hati, sehingga akhirnya Tuhanlah yang menarik hamba-hambanya, dan nama Tuhan sendirilah yang dipermuliakan, yang dibesarkan. Saya ingin membawa bersama-sama membuka suratan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Galatia. Galatia pasal 2 ayat 1 dan 2. Nanti saudara bisa baca selanjutnya sampai ayat 10, itu secara lengkap saudara bisa telaah lebih lanjut. Demikian bunyinya. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Setelah 14 tahun. Jadi bukan periode waktu yang singkat. 14 tahun ini disebutkan, tidak disebutkan secara literal jelas apakah ini masa sejak terhitung Rasul Paulus bertobat ataukah sejak awal pertemuan dengan seorang rasul terpandang yang namanya Rasul Petrus. Ayat yang kedua, aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Jadi kalau pergi itu ada dasarnya, sebuah pernyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Saudaraku, singkat cerita, ketika Rasul Paulus datang ke Yerusalem, maka di situ bertemu dengan senior-senior para rasul yang terdahulu dan juga soko guru gereja di Yerusalem. Paulus diakui sebagai pemberita Injil untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan itu terbukti dari karya, dari buah, dari jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, pengakuan ternyata memang tidak mudah. Seringkali orang ingin mendapatkan pengakuan, dia berjuang demikian rupa mempromosikan dirinya dengan gayanya, dengan caranya, tapi itu pun bisa hanya sesaat. Hanya sesaat. Tuhan mau yang dimaksudkan kredibilitas pengikut-pengikutnya atau pelayannya itu bernilai kekekalan. Bukan hanya untuk setahun, 2 tahun popularitas lalu hilang, lenyap begitu rupa. Seperti kancah dunia aktor atau artis, selebriti. Kadang mencuat, populer, tarifnya mahal, kemudian redup dan hilang tanpa kabar berita. Nah, saudaraku, Rasul Paulus luar biasa. Saya menemukan beberapa hal pembelajaran yang sangat tidak mudah. Sebenarnya kalau saya pikir, beliau itu bukan orang sembarangan, sarjana di bawah didikan gemblengan guru besar Gamaliel, ahli
dalam kitab, punya power, punya kekuasaan, punya otoritas. Tapi begitu ketemu terang Kristus, semua seolah-olah runtuh. Dan dia mengatakan, semua yang dianggap keuntungan di masa laluku, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Ternyata, saudara, karena kehidupan bersama Kristus dan mengabdikan diri kepadanya, itu membayar mahal. Bukan penghormatan, bukan pengagungan. Bahkan cenderung lebih besar yang diterima oleh beliau adalah perendahan, dianggap sampah, penderitaan, salib, dan itulah yang melekat dalam perjalanan hidupnya. Tapi dia bilang ini merupakan keuntungan, karena dia memiliki tekad komitmen hidup sepenuh dan mengabdikan diri kepada Kristus yang telah menyelamatkan nyawanya. Nah, saudaraku, memang saya kadang bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan pertemuan saya sejak tahun 90 dengan Bapak Rohani almarhum. Saya kaget menyaksikan selama 14 tahun hampir setiap hari bersama-sama, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan nyata sehari-hari. Begitu sederhana. Yang saya tahu, beliau adalah salah seorang staf menteri dan juga duduk sebagai salah satu pembentuk kebijakan di salah satu organisasi di gereja yang mapan di Indonesia. Tapi begitu panggilan Tuhan datang dalam hidupnya, ditanggalkan semua. Sampai beliau cerita sama saya, masa kalau aku melayani Tuhan, Lukman, Tuhan diamin? Tidak mungkin. Memang kadang aku mengalami pergumulan, kesulitan. Beliau cerita, kadang ke Arab, karena uang terbatas, dia memberikan tiket dengan makanan sederhana, naik bis umum dan lain sebagainya. Beliau bercerita. Dan tentu, saudaraku, bagi seorang sekelas beliau, itu enggak gampang. Tapi Tuhan sudah memanggil beliau menjadi salah seorang tokoh pergerakan pekerjaan Roh Kudus di Indonesia. Dan yang melahirkan banyak-banyak benih-benih ilahi yang sekarang bertumbuh menjadi hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Tentu saudaraku, kredibilitas itu tidak pernah muncul dari mulutnya sendiri. Demikian juga Paulus. Tetapi Paulus datang hadir kepada orang yang dianggap senior. Dia merendahkan hatinya, dia mengatakan, aku memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menyaksikan kasih karunia Kristus berlaku. Sehingga saudaraku, akhirnya Sokoguru dan para senior atau orang-orang terpandang, orang-orang Yahudi pada waktu di Yerusalem, mengakui dia sebagai rasul. Nah, penting sekali saudaraku, setiap kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu ada satu kerinduan, ada satu kehausan, ingin melakukan sesuatu, ingin terlibat aktif dalam sebuah bentuk pelayanan pekerjaan Tuhan di sebuah komunitas gereja, entah itu ngajar sekolah minggu, itu menjadi pemusik, asyir, melalui tahapan-tahapan yang disiapkan oleh tata layanan orang-orang senior di salah satu komunitas gereja atau apapun juga. Ya, mereka sudah susun dan mungkin saudara dan saya juga sempat, saudaraku, kita menata diri, kita mulai bekerja, melatih diri, apa arti pelayanan, dan itu ternyata membutuhkan proses waktu yang cukup panjang. Pertama kali kita aktif karena kita mencintai Tuhan, tapi lambat laun ketika seseorang itu mulai terjun dalam pelayanan, mengalami berbagai persoalan, jangan sampai terjadi tumpang tindih kepentingan. Pelayanan pekerjaan Tuhan bukanlah ranah pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu, khususnya dalam bentuk materi atau uang. Ketika kita dilatih Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, kita tetap tulus hati dan memandang bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan pekerjaan sembrono, tetapi bentuk tugas yang harus kita kerjakan bukan hanya untuk kepentingan pengakuan hari ini saja, saat itu saja, tetapi sampai masa kekekalan.
Itu tercatat semua. Kapan orang mengakui saudara? Dari buahnya. Orang akan mengecap, orang akan melihat. Tidak bisa, saudaraku. Kita menggembar-gemborkan diri kita hebat tuh. Ini hasil karyaku. Sungguh, kadang-kadang Tuhanlah yang mundur. Tuhan mengalah, saudaraku. Jangan sampai hal ini terjadi karena ambisi yang terlalu meluap-luap. Ingin membangun pencitraan diri. Saudara, sudah bukan waktunya. Banyak orang-orang hebat di dunia ini. Ya. Di atas langit masih ada langit. Jadi kalau kita mau menunjukkan sejatinya keberadaan dan eksistensi dan kapabilitas kita sebagai murid Tuhan, maka biarlah kita menempatkan diri kita juga dengan kerendahan hati sebagai murid dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Seperti sang rasul ini, dia tidak pusing dengan cemoohan, dia juga tidak haus tergila-gila dengan pujian sanjungan. Bahkan saudaraku, penderitaan aniaya pun sepertinya tidak ada yang sanggup menolongnya dari semua perjalanan kesengsaraannya selama memberitakan Injil. Tapi satu hal, saudaraku, dia mengungkapkan semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan itu menjadi satu suratan yang terbaca. Bukan sebuah surat kabar, bukan pengetahuan, tapi bisa dibaca dari seluruh aspek kehidupannya. Bagaimana dia menderita, bagaimana mungkin rusak tubuhnya, mengalami kerusakan tubuh, dan lain sebagainya, saudara. Bagaimana dia meneteskan air mata, bagaimana dia berkeringat, bagaimana dia berjerih lelah melebihi para senior, para rasul terdahulu, dengan satu keyakinan bahwa ada keinginan, kehendak supaya aku sama-sama masuk dalam persekutuan akan penderitanya, supaya kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidupku. Dan nyata benar kuasa kebangkitan Kristus menyertai seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus ini. Dia sampai akhir kehidupannya tuntas, tidak setengah-setengah, mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagiku dan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, termasuk saudara dan saya yang setia sampai akhir. Sama halnya seperti saya tutup dengan kesaksian Bapak rohani saya menjelang akhir hidupnya dipanggil Tuhan. Saya ditelepon ke rumah oleh tante, diminta datang ke rumah, dan tante mengabarkan bahwa tidak bisa melakukan tugas. Ada beristirahat di sebuah kamar terbaring. Lalu saya segera datang ke rumah beliau. Ketika saya datang, benar kamar itu gelap, tidak diterani lampu, terbaring di sana. Saya masuk sama tante, mana kan? Begitu kami masuk, saya nggak banyak bicara. Saya cuma panggil nama, Om. What happened? Lalu Om melirik saya, Lukman. Beliau bilang, mungkin saya harus pensiun, sudah waktunya. Saya mulai menolak, tidak menerima perkataan itu. Lalu saya bilang, oh tidak, tidak, belum waktunya. Kita masih harus tetap melakukan pekerjaan Tuhan yang masih banyak di Indonesia ini. Beliau selalu ingatkan pesan pada saya, ingat Lukman, Indonesia butuh Tuhan. Indonesia perlu keselamatan. Banyak jiwa-jiwa di Indonesia. Indonesia butuh Kristus, Lukman. Ayo kami berdoa. Saudaraku, kasih terhadap jiwa-jiwa, kalau sudah membekas, tertanam dalam hidup saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, maka kepentingan-kepentingan lain, hormat, pengakuan yang sementara, pencitraan,
yang sedang dibangun. Tidak ada nilai apapun juga selain kita bisa menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak-Nya, belas kasihan-Nya, charity kepada jiwa-jiwa. Dan itu, saudaraku, pada waktu yang tepat di mana Tuhan mengatakan kita selesai, maka Tuhan akan merangkul kita. Engkau, mari, hambaku yang taat dan setia. Istirahat sebentar, upah telah disediakan bagimu. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Singkat sebagaimana yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu. Selebihnya hamba mohon Roh Kudus yang berkuasa menghidupkan setiap perkataan-perkataan yang tersampaikan kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kekasih hamba-Mu yang mendengarkan, yang menyaksikannya. Dan kami tahu aliran berkat kasih sukacita-Mu mengalir dalam jiwa setiap kami. Sebab Engkau Maha Hadir. Berikan kekuatan Tuhan. Pertambahkan hikmat. Limpahi kami dengan kasih sayang-Mu. Sehingga kami diberikan kemampuan untuk terus melangkah dalam iman. Dan kami tahu tangan-Mu menyertai kami senantiasa untuk membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa